Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Man Channel, salam sukses, semangat luar biasa. Baik, kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Turmudi. Beliau adalah seorang pengusaha lokal Tulungagung yang tiap hari berkutat kepada bagaimana memaksimalkan potensi alam Indonesia. Jadi sangat selaras dengan channel kita. Baik, kita sapa. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, khair, sehat, Luar biasa. luar biasa. Baik. Ngomong-ngomong Pak Haji ini mulai bisnis di dunia ini perbatuan. Jadi Pak Haji ini bisnis ada bisnis kelas berat, yaitu bisnis perbatuan. Atos. Berat dan atos. Ya. Baik, memulai bisnis di perbatuan di Tulungagung ini mulai sejak kapan Pak Haji? Kalau memulai bisnisnya itu sejak tahun 2010, cuman belajarnya sebetulnya sejak tahun 2004 itu sudah mulai belajar mengenalnya. 2004 itu Ya. langsung usaha sendiri atau ikut karyawan gitu, jadi karyawan? Waktu itu kita di sebuah lembaga pendidikan, yang mana di lembaga pendidikan itu salah satu unit usahanya ya dunia batu mosek ini. Terus tahun 2005 gencar-gencarnya ekspor impor dari Kadin kerjasama dengan Disperindak wilayah. Waktu itu kawan-kawan kita lagi semangatnya itu belajar ekspor impor, dan tuntutannya salah satunya adalah menguasai bahasa asing. Saya waktu itu yang kebetulan ngajar bahasa Arab dan Inggris yang merupakan spesialisasi saya akademis. Pas waktu itu ada matchmaking business meeting yang diadakan oleh Kadin itu di Dubai di tahun 2005 kalau nggak salah. Itu teman-teman tidak ada yang siap berangkat, akhirnya saya yang Tidak siap berangkat karena apa Mas? karena bahasa. Kendala bahasa. Kendala bahasa. Jadi mikirnya mereka upgrade bahasa nggak cukup semalam. Kalau product knowledge bodoh kepean sambil nyontek price list bisa. Akhirnya ya dengan keputusan itu, dengan pertimbangan itu, saya yang didorong untuk berangkat. Perhatikan, ini yang masih anak milenial ini. Belajar itu penting, belajar apa? Bahasa. Ya. Perlu diketahui, beliau ini sebenarnya salah satu guru bahasa Arab saya. Jadi beliau ini selain bahasa Inggris, beliau adalah guru bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya juga banyak jempol gitu, hanya satu jempol. Sama-sama belajar. Jadi belajarlah, terutama belajar bahasa. Ya. Ternyata dari bahasa itu peluang bisa nembus pasar internasional. Baik, nanti kita akan kulik bagaimana Pak Haji ini kok bisa nembus pasar internasional. Ternyata bermula dari undangan Kadin. Ya, Sebentar, Kadin nama orang nama apa Pak Haji? Kamar Dagang Indonesia. Oh, Kamar Dagang ini tuh. Ini kalau pengusaha harus tahu nih, Kamar Dagang. Jadi di Indonesia ada Kadin. Kadin mengadakan acara di Dubai. Ya. Dubai negara kaya itu. Ya. Terus dari sekian banyak yang diundang nggak ada yang mau atau mampu gitu ya? Waktu itu tiap-tiap daerah itu menjadi duta daerah masing-masing. Oh gitu. Jadi Tulungagung dutanya duta marmer. Duta marmer, karena kota marmer. Ya, Tulungagung. marmer dengan segala produk pantulnya. Nah, dari banyak yang dari calon duta marmer ternyata nggak ada yang pede gitu ya, karena kendala bahasa. Jadi bahasa itu sangat penting. Ya. Pelajari bahasa. Jangan remehkan bahasa. Jangan remehkan, karena Kan ada peribahasa man salima lughata qaumin manfahi lughata qaumin salima min su'ihim. artinya Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia bisa selamat dari kejahatan mereka. Nah, penting ya. karena bisa komunikasi. Karena Ya. bisa komunikasi. Begitu juga suami istri itu ada komunikasi yang baik seolah akan langgeng, tapi komunikasi tidak lancar gitu kan. Betul sekali. Jadi bahasa, Nggak pelajari bisa. bahasa agar komunikasi kita lancar Iya. dengan orang manapun. Kalau ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris, Allah sudah meliputi hampir seluruh dunia, itu bisa melakukan komunikasi. Kita punya apa, mereka punya apa, bisa melakukan kerjasama.
Baik, setelah di Dubai, di sana ketemu sama calon-calon buyer gitu. Jadi saya membawa produk kawan-kawan dengan Bukan produk sendiri. ya termasuk produk-produk lembaga yang saya. Sebentar, diawali tahun 2010 itu tahun berapa? Tahun 2005. 2005. Ya. Mungkin Pak Haji ini belum punya produk sendiri atau sudah punya produk sendiri tahun itu? Belum kebayang punya produk sendiri. Belum punya. Jadi bayangkan sekarang video ini dibuat di bulan September 2020, beliau memulai 2005. Berapa tahun Pak Haji? 15 tahun yang lalu Ya, memulai bisnis dengan PD-nya modal bahasa. Kemana? Ke Dubai. Ternyata barang yang dibawa bukan barangnya sendiri, ya, produknya orang-orang. produknya kawan-kawan. Dan sepulang dari sana kita dapat beberapa customer karena itu matchmaking business meeting ya. Calon buyer. Ya, calon buyer, kita dipertemukan sama calon buyer. Dan karena saya memang membawa amanah, saya sampaikan itu kepada kawan-kawan yang waktu itu menunjuk saya membawakan produk mereka. Dan saya sampaikan, justru saya sendiri sampai sekarang nggak ada pasar ke sana karena memang ya yang jelas wacana bahwa produk kita itu masih orisinil, produk kita itu unik, produk kita itu spesial lah ya. Saya tahunya justru ketika matchmaking business meeting itu produk kita memang benar-benar unik. Unik, etnik, Ya, orisinil. original. Ya, orisinil. Iya, karena kan mungkin batu ini hanya ada di sini gitu. Ya, kalau mungkin mozaiknya ada di negara lain, di tiap negara saya yakin punya mozaik ya. Tapi karakteristik warna batu alam Indonesia itu benar-benar unik. Baik, Benar-benar unik. intinya ya para pemirsa Man Channel, intinya PD. Betul. Pede dengan diri sendiri. Iya, intinya PD. Banggalah dengan apa yang kita punya. Iya, punya belajar bahasa, setelah itu PD. Tidak punya barang, belum kiamat. Intinya tidak punya barang itu bukan masalah. Modal tidak harus duit, tidak harus barang. Modal itu bahasa. Makanya pelajari bahasa mulai sekarang. Dan PD. Dengan PD ternyata sekarang Pak Haji tahun 2020 bisa ekspor sendiri. Baik, sekarang 2020 ini ekspor ke berapa negara yang tercatat? Selama ini kita yang paling banyak kita ke USA, Amerika. ya Amerika. Lihat Amerika guys. Kita ada customer di Miami. Miami negara bagian kayaknya ya. Negara Bukan bagian. nama es krim gitu kan. Bukan, ya. Di Florida. Kita juga ekspor ke Kanada. Kalau Kanada negara yang lain, Negara benua lain. Amerika. Benua, ya. Jadi kalau Florida, Miami masih USA. Ya, Nah, Paman Sam. Ya. Terus kalau Kanada, ke Kanada, negara yang lain. ya negara lain. Hmm. Terus juga kita kirim ke Australia. Amerika, Kanada, Australia. Ada 3 negara. Ya, ke Fiji juga pernah. Sebentar, Fiji itu mana? Nah ini saya sendiri belum pernah ke sana, malah barangnya yang ke sana. Nanti lihat di Google, Google Map atau di peta. Fiji itu bukan Fuji Bukan. Jepang bukan ya? Fiji negara tersendiri ya. Fiji, ya. Nah, baik, 4 Fiji, terus ada yang kelima? Itu yang Timur Tengah? Timur Tengah masih belum mencoba ke sana, meskipun awal matchmaking bisnis di sana, matchmaking bisnis meeting pertama di sana, tapi ya mungkin karena saya hanya membawa amanah ya, saya nggak, nanti kalau saya awal masuk ke sana dikira malah dikasih amanah kok diambil sendiri, kan jadinya nggak enak. Baik, ini beliau luar biasa, jadi masih ada sifat istilahnya sungkan dengan mungkin senior-senior gitu, biarkan senior dulu gitu Ya, karena kesempatan memang kita cari jalur baru aja gitu ya. Wah, itu jalur mantap baru. itu. Ya. Baik, selanjutnya Pak Haji, ini selama 15 tahun Pak Haji kan dari mulai tidak punya produk sendiri sampai sekarang punya karyawan, punya gudang ya. Nanti kita akan liput itu gudangnya, pekerjanya sampai loadingnya. Sekarang saya tanya, ini bisnis perbatuan ini yang pertama kendalanya itu apa Pak Haji? Kendala yang mungkin harus diselesaikan setiap orang. Ya, di perbatuan itu saya kira kalau secara umum kendala itu sama ya.
kita terkadang terkendala di raw material, di bahan baku. Ya, karena alam mengadakan alam. Ya, betul. Bahan baku itu kalau dari gunung itu secara umum misalkan warnanya putih, tapi ternyata ketika digali, ketika diambil bagian ini, putihnya ternyata tidak seputih yang kita harapkan. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Namanya juga alam ya. Iya. Namanya juga alam. Jadi yang hitam pun seperti itu, degradasi warnanya itu ada. Iya. Disitulah kita harus harus pintar mengolah produk itu. Jadi dari awal, misalnya itu memang produk itu warna hitam, kita buatnya itu ya nggak semua hitam yang kita pasang. Jadi hitam, ada hitam yang agak abu, hitam yang sedikit gelap, hitam sedikit terang, semua kita pasarkan. Ya, akhirnya kalau warna hitamnya ada mungkin 3 jenis kan menjadi pola. Ya, justru pola yang menarik. Malah uniknya seperti itu. Jangan menyerah. Jadi, gitu. Di balik kesulitan itu justru ada banyak peluang. Ada banyak peluang. Iya, justru kesulitan yang bagi sebagian orang, wah ini tantangan ini saya nggak bisa, ini kalau kayak gini batu, terus akhirnya menyerah. Padahal kalau kita mau sedikit bersabar saja, kita mencoba cari, tawarkan ke pasar yang lain, justru mereka juga lebih suka warna hitam yang nggak hitam pekat, nggak hitam semua. Ada hitam yang semu terang, ada hitam yang semu gelap. Baik. Seperti itu yang kita alami ternyata. Ya memang kalau saya pernah pelajari yang keluar dari alam itu, salah satu cirinya alam itu tidak konsisten, Mbak sih, bener ya? Betul. Jadi ya berubah-ubah. Alam itu memang, tapi ketidakkonsistenan alam itu justru bisa punya nilai jual tersendiri. Punya nilai jual tersendiri. Value, ya catat. Value. Ada value, nilai lebihnya. Ya. Yang alam itu ada nilai lebihnya. Yang lucu ini saya belajar dari ini. Kita pernah mengolah suatu barang, warnanya itu kuning, ya. Jadi dalam batu kuning itu ada batu yang warna coklat. Kuningnya semu kecoklatan. Lah, akhirnya yang coklat ini kita anggap reject, kita kumpulkan, sudah kita sortir, disisih-sisih nih gitu. Kita anggap itu waste. Iya. Kita anggap itu barang yang tidak laku, reject lah ya. Udah, setelah sekian lama berlalu, ternyata tidak lama setelah itu di pasar itu ada permintaan batu yang kita reject. Spek itu. Iya. Gimana coba? Jadi ketika Anda ditolak, ini bahasanya, pelajarannya ya. Ketika Anda ditolak, sudah usah minder. Ada yang lain yang mengharapkan dan menginginkan Anda. Batu aja seperti itu. Iya. Apalagi manusia. Gitu. Baik, Mbak Haji. Ini selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Motivasi apa, Pak Haji, ketika memulai bisnis ini? Kenapa bisnis harus memilih bisnis batu? Kenapa enggak bisnis yang lain dulu? Tapi kayaknya sekarang bisnis udah banyak ya? Enggak banyak, ada ya sampingan. Jadi dari batu itu karena kita banyak teman di dunia perbatuan, ya linknya masih seputar perbatuan. Di batu itu teman-teman butuh lem, kita coba cari suppliernya dan akhirnya kita jadi distributornya. Lem juga, jaring juga demikian, kita main jaring yang khusus perbatuan. Bahan baku juga seperti itu. Awal kita menjual produk jadi, tapi karena kita banyak teman, supplier, bahan baku, akhirnya kita juga menyediakan bahan baku untuk kawan-kawan. Jadi gini ya Pak Haji ya. Jadi kita di Man Channel itu ada filosofinya, ada kepanjangannya. Jadi Man itu M-nya itu menggali, gitu, membantu, mempromosikan, memasarkan apa potensi alam Nusantara. Mantap. Jadi kita sangat sejalan. Ya. Jadi sama dengan konsep saya ingin memaksimalkan potensi yang ada secara umum Nusantara mungkin, tapi secara khusus apa yang ada di sekitar saya, karena saya berada di Tulungagung. Saya lihat potensi terbesar untuk bisnis, apa yang paling besar di Tulungagung, apa yang paling terkenal di Tulungagung, marmer, maka ya saya bergerak di
di bidang marmer. Baik. Jadi Bangga, secara cinta, umum sebetulnya produk ya, Indonesia, produk lokal. Nah, gitu. Ya, harapannya dengan ini bisa menjadi sebab manfaat, kita bisa menjadi sebab kebaikan, kita menjadi sebab jalan rezeki, sebab kebahagiaan bagi banyak orang. Mantap. Kayak salam kita, salam sukses, semangat luar biasa dengan produk lokal. Baik, selanjutnya. Siap. Sekarang ini sudah 15 tahun. Berapa jenis batu yang hari ini diproduksi? Secara garis besar itu ada marmer, ada pebble ya. Dan marmer itu jenisnya macam-macam. Ada putih, coklat, hitam, segala warna ya, ada. segala warna hampir ada ya. Warna dasar. Untuk marmer ya, untuk marmer. Kalau pebble ada berapa warna? Pebble juga seperti itu. Ada pebble putih, hitam, coklat, hijau, merah. Ada semua sebetulnya, tergantung permintaan. Cuman yang paling banyak diminati itu kalau pebble, hitam, putih, coklat, abu, hijau. Baik, ada marmer, ada pebble. Terus ada lagi apa yang ketiga? Ada jenis batu granit sebetulnya. Granit yang hitam keras itu, batu kali itu ya. Ada batu candi juga. Batu candi. Cuman ini tidak terlalu banyak permintaan batu ini. Maksudnya candi itu dulu dibuat dari batu itu apa gimana? Sama dengan batu yang ada di Candi Borobudur itu. Oh gitu, namanya agak candi ya. Begitu kasar. Itu asli Tulungagung sini juga. Yang banyak itu di Jogja. Di Tulungagung ada, cuman lebih mirip itu yang di sekitaran Jawa Tengah sana. Terus yang kelima, jenis batunya apa? Batu gobos. Gobos. Itu Ya. cirinya apa? Gobos kayak tempe. Dia bisa menyerap air. Oh gitu. Tidak terlalu padat. Rongga-rongga gitu ya. Ya, batunya lebih ringan. Makanya kita sebut dengan batu gobos. Oh, gitu. Batu gobos. Beda batu kumbung itu bukan? Saya kok nggak tahu malah batu kumbung itu seperti apa. Yang untuk ini ya, untuk pondasi biasanya, pondasi rumah. Bukan ya? Bukan. Dia lebih ringan. Baik, jenis batu yang diproduksi oleh Pak Haji Turmuti ini salah satu pengusaha besar di Tulungagung. Yang pertama marmer, sebagaimana Tulungagung itu adalah kota marmer. Ya. Marmer ada banyak pilihan warna. Ada banyak pilihan warna. Banyak, nah itu kan. Jadi marmer tidak hanya satu ya, ada banyak warna. Yang kedua pebble juga ada banyak warna juga. Terus andesit, kalau andesit ada berapa warna? Andesit itu hitam. Ada banyak warna juga ya, gitu ya. Cuman gelap dia. Oh, cenderung gelap. Andesit. Itu kalau yang dipoles jadi kinclong gelap itu ya? Iya, bisa Iya. dipoles bisa. Marmer pun juga bisa. Oh, iya. Terus ada batu apa tadi? Candi. Ya, batu candi. Ada batu gobos. Pak Haji, ini untuk jenis-jenisnya ini, kalau yang ini jenis apa ini Pak Haji yang ini? Kalau ini termasuk kategori marmer. Marmer yang kita olah menjadi mozaik. Jadi ini marmer putih biasa itu ya? ya, marmer itu ada warna putih, ada warna hitam, ada warna abu gelap, ada warna abu terang. Nah, ini warna abu ini. Oh, gitu yang kita sebut namanya Aberdeen Grey. Oh, gitu. Ini best seller di Florida, di Kanada. Terus kita juga ada beberapa marmer lain seperti di sana itu ada marmer putih dari khas Tulungagung, itu marmer putih dan marmer hitam. Marmer putih dan marmer hitam itu yang paling terkenal di Tulungagung. Marmer putih sama marmer hitam. Ya. Ini abu-abu. Ini marmer abu. Ini dari Trenggalek ini. Trenggalek malah. Ya, dari Trenggalek. Mantap. Jadi bahan marmer itu yang kita buat, kita produksi 40% dari Tulungagung, Trenggalek. Sisanya itu ada yang dari Malang, ada yang dari Blitar, ada juga yang dari Pacitan. Seperti itu. Jenis selanjutnya Pak Haji, ini yang kalau ini kayaknya dari Tulungagung ini ya, marmer yang bening ini. Ini marmer onik ini. Marmer onik. Oh, yang kilau, yang gilap itu. Cuman ini masih butuh, masih perlu kita revisi karena ada kurang serasi perakitannya, jadi perlu direvisi. Nanti kita bisa lihat di situ yang nempel di display.
Baik, selanjutnya ini Onik, kuning, merah, hijau, dan ada batu pebble. Kalau batu pebble itu batu pantai. sebentar, batu pebble yang mana nih? Batu pebble seperti yang di sana itu pebble. Yang tengah ada kacanya itu ya? Oh iya.